Memasuki bulan keempat di tahun 2020, iklim usaha di tanah air sedang lesu. Pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas usaha mengendur. Industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran, serta pengangkutan adalah sebagian sektor usaha yang tertekan kala pandemi disebabkan adanya penurunan permintaan dan gangguan pasokan. Semua bisnis di berbagai sektor, baik skala besar maupun UMKM dan skala rumah tangga, menerima dampak secara langsung dan tidak langsung. Ya menurun banyak. Menurunnya seperti apa, Bu? Ya, pasar kan tutup, nggak bisa. Jadi mau ke pasar, tempat pariwisata juga tutup. Karena itu tempat-tempat hiburan juga tutup. Yang nggak ada, kok pemasukan nggak ada. Artinya dampaknya juga menumpuk barang nggak ada. Demi menahan penyebaran virus, selain menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan. Seperti pembatasan sosial atau social distancing yang mengajak masyarakat untuk menjaga jarak dengan orang lain, bekerja dari rumah atau work from home, dan kebijakan yang pengaruhnya paling besar adalah pembatasan sosial berskala besar PSBB, di mana gerak warga sangat dibatasi dalam suatu wilayah. Sebagian besar kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti aktivitas perkantoran atau instansi, kegiatan keagamaan, sarana hiburan, dan transportasi umum. Segala pembatas tersebut sangat memengaruhi dunia usaha. Banyak pelaku usaha tidak bisa berjualan lagi, sebagian terpaksa menghentikan roda produksi lantaran sepinya pesanan. Seretnya likuiditas keuangan perusahaan ditambah beratnya beban biaya tenaga kerja, membuat pemutusan hubungan kerja PHK menjadi salah satu opsi bagi para pengusaha. Di samping itu, pandemi turut membentuk kebiasaan baru di masyarakat. Tidak hanya kaum pekerja yang terbiasa bekerja dari rumah, tapi juga masyarakat umum dengan pola konsumsi dan gaya hidup mereka. Perubahan yang terjadi memberikan efek besar terhadap konsumen dan produsen. Di daerah istimewa Yogyakarta, surganya usaha mikro kecil menengah atau UMKM, banyak pelaku UMKM yang berjatuhan. Toko-toko di distrik perniagaan di sepanjang Jalan Malioboro pun menutup operasionalnya. Namun di tengah gempuran pandemi COVID-19, ada segelintir pelaku usaha yang tetap bertahan meski tertatih-tatih, yaitu dengan mengalihkan usahanya berfokus pada kebutuhan penanganan COVID-19. Strategi beralih usaha inilah yang digunakan Erniati, warga Padukuhan Jagan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembatalan 90% pesanan tas rumah produksinya memaksa Erniati merumahkan 20 orang karyawannya dari total sebanyak 30 orang. Sejak bulan Maret, ia mengalihkan usaha kerajinan tasnya ke APD. Sepinya pesanan nyaris membuat usaha tas Erniati berhenti total. Setelah beralih usaha, Erniati pun mengaku mengalami kebanjiran pesanan APD. Itu kalau tas kan semuanya di-cancel, bisa 90%. Hampir berhenti semua. Untung ini ada corona, ada APD ini ya.
bisa membantu dikit-dikit lah ibu-ibu yang jahit itu. Ya kita kan punya kelengkapannya, nanti dapat tutup muka, tutup sepatu, terus itu kan anti air, bisa dicuci juga. Biasanya kan kalau spons kan cuma sekali pakai gitu ya Mas, terus dibuang, nggak bisa dicuci toh. Kalau ini kan anti air, bisa dicuci. Tiga jenis kain digunakan Erniawati dalam pembuatan APD. Spunbond 75 dan 100 gram, Taslan Milky, dan laminasi DuPont. Sejak beralih ke pembuatan APD, lebih dari 8.000 lembar pakaian APD telah terjual. Satu set APD buatan rumah produksi Erniati yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dilengkapi pelindung wajah dan penutup sepatu. Seiring meningkatnya kebutuhan akan APD untuk penanganan COVID-19, Kemenkes mempermudah penerbitan izin edar bagi industri yang memproduksi APD. Syaratnya, produksi APD tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Untuk APD yang dinyatakan belum sesuai standar, bahan yang ada di dalam pedoman Kemenkes, serta belum memenuhi standar uji yang telah ditetapkan, masih bisa digunakan di area-area dengan tingkat penularan COVID-19 yang rendah. Tak hanya banting setir dengan melakukan alih usaha, sebagian lagi pelaku usaha melakukan diversifikasi usaha. Selain Erniati yang mampu bertahan di tengah pandemi dengan memproduksi APD, ada Susi Astrini, pelaku usaha alih daya, yang menyediakan tenaga kerja di bidang jasa keamanan dan kebersihan. Pandemi COVID-19 yang panjang memaksa Susi untuk merumahkan 20 dari ratusan orang karyawannya. Mitra kerjanya yang mayoritas adalah instansi dan restoran memutus kontrak lantaran produktivitas dan pendapatan perusahaan yang menurun drastis. Di bulan April saja, PT Florida Sejahtera Abadi, di mana Susi Astrini menjadi pimpinan, mengalami penurunan omset sebesar 20%. Sebagai layanan jasa yang bergerak di bidang security service dan cleaning service, imbas itu cukup terasa, terutama untuk masalah dengan klien-klien kami yang kebanyakan di klien kami cukup banyak ragamnya Mas. Jadi ada resto, perhotelan, instansi dan perusahaan. Itu yang cukup terimbas adalah di jasa untuk restoran ya. Karena apa? Karena memang produktivitas mereka juga berkurang, otomatis pendapatan berkurang, dan otomatis kontrak dengan kami terputus. Demi tetap aktifnya neraca keuangan di tengah pandemi dan kewajiban terhadap perbankan, Susi pun melakukan strategi diversifikasi usaha. Berkat Flori, tak sekedar menawarkan layanan kebersihan, tapi juga disertai penyemprotan cairan disinfektan menggunakan alat yang menghasilkan uap panas. Disinfeksi adalah proses pembunuhan atau pengurangan jumlah mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah. Sasaran disinfeksi antara lain lantai, dinding, dan perabot rumah atau kantor. Selain itu, juga menyasar benda yang sering bersentuhan dengan tangan seperti pegangan tangga, gagang pintu,
telepon, keyboard komputer, saklar lampu, peralatan dapur, dan kamar mandi. Permintaan akan jasa kebersihan dan disinfeksi untuk menjaga higienitas sangat tinggi selama masa pandemi. Peluang inilah yang ditangkap untuk mengembangkan usaha Berkat Flori. Susi mengaku permintaan layanan kebersihan on-call bagi rumah tangga mengalami peningkatan 25% dibandingkan sebelum pandemi corona. Untuk layanan cleaning service, kami tingkatkan dengan jasa yang lebih tinggi manfaatnya, yaitu melalui disinfektan cleaning. Nah, disinfektan cleaning ini di sini kami memberikan layanan lebih, yaitu berupa dengan peralatan yang lebih tinggi manfaatnya, yaitu dengan cara uap panas yang kami perbarui dari sistem yang lama, kemudian disinfektan. Jadi satu paketan yang lengkap, di mana hasilnya adalah mematikan kuman, yang itu sangat dibutuhkan pada masyarakat pada umumnya pada saat ini. Kendati bekerja di tengah merebaknya virus corona, Susi tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 pada seluruh karyawannya. Selain mengenakan perlengkapan APD, karyawan diberikan vitamin dan makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku higienis, selama pandemi, kesadaran masyarakat untuk menjalani pola makan sehat termasuk menjaga daya tahan tubuh turut meningkat, termasuk mengonsumsi madu. Setiap hari, Ahmad Sahrul Alim dan Wiwin Susiati sibuk menyiapkan pesanan madu liar untuk pelanggan. Mulai dari memeras madu, menyaring madu hingga mengemasnya agar siap dikonsumsi. Ya, sejak COVID-19 merebak, madu liar kerap dicari karena dipercaya mampu menambah stamina dan imun tubuh agar kebal terhadap serangan virus dan penyakit. Hal ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi Sahrul dan Wiwin. Pesanan yang sebelumnya hanya 5 hingga 10 botol dalam seminggu, kini meningkat tajam menjadi 50 botol per minggu. Jenis yang dijual cukup beragam, antara lain dorsata alias madu hutan liar yang tak bisa diternak, apicerana atau madu tawon kecil, dan madu trigona atau madu kelanceng. Produk andalannya adalah racikan madu dengan bawang lanang, yakni butir bawang direndam dalam madu yang disimpan selama berbulan-bulan. Harga per botolnya bervariasi, tergantung jenis dan ukuran, mulai dari Rp80.000 hingga Rp225.000. Madu cerana adalah jenis madu dengan harga tertinggi. Fermentasi dengan bawang lanang ini sangat bagus karena ini sangat membantu menambah imun dan daya tahan tubuh. Betul, sangat berpengaruh dan alhamdulillah pemerintahnya meningkat untuk saat pandemi saat ini. Yang pesan juga ada yang dari sekitaran Jember, Banyuwangi, Surabaya, bahkan dari luar Jawa. Ada yang dari Tangerang, juga kemarin itu dari Kalimantan Tengah. Adapun pesanan yang masuk secara daring maupun luring datang dari berbagai daerah, mulai dari Jember dan Banyuwangi hingga Kalimantan Tengah. Tak jarang, pelanggan datang langsung untuk memborong madu di tempat ini. Seperti Titin yang mengaku rutin mengonsumsi madu liar sejak pandemi. Sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya Mas. Keluarga saya itu membutuhkan buat kekebalan tubuh, daya tahan tubuh. Makanya saya dan keluarga sengaja ke sini memborong madu liar punya Mas Sahrul biar selalu terjaga
daya tahan tubuhnya untuk mencegah virus COVID-19. Iya, sering kesini. Saya konsumsi dan keluarga rutin konsumsi madu. Dan ternyata ada hasilnya. Bisa buat asma, stroke itu bisa. Keluarga saya kebetulan ada yang punya penyakit asma itu sembuh. Pokok minumnya rutin. Selain usaha-usaha di sektor terkait kesehatan dan medis, industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang agro juga justru lebih mampu bertahan di tengah pandemi. Menjalankan usaha di tengah merebaknya virus corona menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Mereka menyusun berbagai strategi untuk menyiasati menurunnya pendapatan akibat pandemi COVID-19. Beralih dari memproduksi pakaian jadi secara massal ke membuat APD, dari menyediakan layanan kebersihan, diversifikasi menjadi layanan penyemprotan cairan disinfektan. Pandemi menyebabkan terganggunya bisnis di hampir semua sektor. Kendati demikian, juga memunculkan peluang dan harapan. Ada sektor-sektor relevan yang justru bisnisnya membaik. Satu lagi sektor relevan yang mampu bertahan di tengah terpaan pandemi, sektor olahan ikan. Produsen ikan crispy Siti Rohana mengaku dibutuhkan sejumlah terobosan untuk menyusun ulang strategi pemasaran dan melakukan inovasi produk demi mampu menggeliat. Siti memberanikan diri mengembangkan strategi pemasaran daring dengan memanfaatkan penyedia layanan marketplace atau toko daring yang tak pernah disentuhnya sebelum pandemi. Menurutnya, pemasaran produk secara daring sangat efektif dibanding promosi secara konvensional karena mampu membidik pasar secara luas. Selain itu, pelaku UMKM ini juga terus berinovasi dalam mengembangkan produk agar mampu menyesuaikan pasar. Olahan ikan dari Siti yang semula hanya menggunakan satu jenis ikan dan bumbu, kini dikembangkan berbagai jenis ikan dan cita rasa. Pangsa pasar yang kita lihat jangan yang aman di kita sendiri ya Mas ya. Jadi saya cuma amannya di sini, saya kan tidak bisa yang lain. Gali potensi diri sendiri, pemasaran tidak hanya untuk offline aja, pemasaran melalui online yang betul-betul menjanjikan rasa aman itu di marketplace. Strategi pemasaran dan inovasi produk yang menjadi modal utama pelaku usaha UMKM seperti Siti Rohana membuahkan hasil. Didukung pasokan ikan yang terjaga, kreasi olahan ikan yang kaya gizi dicari oleh banyak konsumen pada masa pandemi. Tak saja mampu membuat Siti bertahan di masa sulit, tapi juga berhasil melebarkan sayap usahanya yang dibangun sejak tahun 2001 ini. Bersama Erniati, sang pelaku usaha konveksi, Susi Astrini, pelaku usaha outsourcing, dan Ahmad Sahrul Alim, pelaku usaha madu liar, Siti Rohana mampu bertahan, bahkan bertumbuh di tengah pandemi, karena sigap beradaptasi dengan permintaan pasar dan perkembangan zaman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menilai selain yang terkait sektor medis, kesehatan, dan perdagangan daring, industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang agro yaitu yang mengarah pada makanan olahan juga justru lebih mampu bertahan di tengah pandemi. Disperindak DIY mencatat ada 5 jenis barang produksi industri kecil menengah IKM DIY yang laku di pasar ekspor luar negeri. Pakaian jadi, perabotan, sarung tangan kulit, minyak atsiri, dan papan kemas dengan negara tujuan
Amerika, Jerman, Belanda, Jepang, Korea, serta Australia. Kendati demikian, ada 50% IKM yang terhenti produksinya lantaran ketiadaan pesanan. Untuk kegiatan-kegiatan yang ternyata masih eksis ya, di masa pandemi ini, itu pun juga kami mempunyai beberapa industri yang bergerak di bidang agro. Bidang agro ini lebih ke arah makanan, termasuk hasil hutan. Ya, makanan umumnya ada makan termasuk minum ya, gudeg kaleng, wedang uwo, olahan coklat, susu kambing, kemudian olahan ikan tuna, kemudian sambal gula semut. Ini ternyata ini tetap eksis dan mampu untuk menjual. Jadi ini beberapa hal yang tetap masih bertahan di masa COVID ini. Kemudian yang terkait dengan pakaian yang dulu itu sering menuju ke arah fashion ya, produknya itu, dia beralih untuk menciptakan atau membuat APD, ya, alat pelindung diri semacam masker. Pandemi COVID-19 yang meluluh lantakkan perekonomian global tentu menjadi pengalaman dan pembelajaran bisnis yang menarik dan bernilai. Ketika orientasi terhadap pasar di era pandemi digarap serius, maka para pelaku usaha dapat mempertahankan bisnisnya, bahkan memperluasnya dengan kreativitas maupun inovasi. Karena krisis akibat pandemi tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan tingkat konsumsi masyarakat dan perekonomian bisa bangkit kembali. Para pelaku usaha berharap pandemi COVID-19 yang berkepanjangan segera berlalu dan pemerintah mampu mengembalikan gairah industri. Dengan demikian, roda perekonomian terus berputar dan bisa mengembalikan kestabilan ekonomi.